Hai, sekarang kita bertemu di Understanding Computer Network. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana komputer berkomunikasi satu sama lain, termasuk prinsip-prinsip konektivitas, protokol, arsitektur, dan teknologi jaringan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, kami adalah tim dengan 3 orang, Aris, Arif, dan Fahmi. Baik, kita mulai sesi ini. Hal ini analogi pertama akan kita jelaskan ketika kita melakukan perjalanan naik pesawat ke sebuah kota lain. Perjalanan naik pesawat dimulai dengan start awal adalah pembelian tiket. Ini merupakan awal dari perjalanan. Kemudian setelah membeli tiket, kita akan masuk ke dalam bagasi cek. Bagasi cek ini kita akan mengemas atau memeriksa bagasi kita. Kemudian kita akan masuk ke gate keberangkatan untuk proses boarding. Lalu kita akan melakukan take off dari runway untuk terbang dan masuk ke airplane routing, yaitu pilot akan memilih rute penerbangan menuju kota lain. Setelah sampai ke kota tujuan, pesawat akan mendarat. Kita akan menuju gerbang kedatangan, kemudian memeriksa bagasi dan pengecekan tiket. Perjalanan kita dari satu kota ke kota lain dengan menggunakan pesawat, ada proses-proses yang harus dilalui. Ini kita akan sebut dengan layer. Proses-proses tersebut akan mirip ketika kita melakukan sebuah transmisi data dari satu komputer ke komputer lain. Di sini kita akan mengenal namanya OC model layers di bagian sebelah kiri ini. OC model layer adalah tingkatan-tingkatan yang dilakukan data ketika akan berhubungan dengan komputer lain. Apa aja? Contohnya apa aja? Pertama adalah application layer. Application layer itu adalah antarmuka atau sesuatu yang kita lihat di komputer kita. Salah satunya contohnya misalnya kita membuka sebuah website. Kita membuka Google Chrome dan mengetikkan sebuah alamat. Dan di dalam Google Chrome kita akan melakukan pencarian, misalnya mencari sebuah sepatu berwarna merah. Data yang kita ketikkan itu, dia akan masuk ke dalam presentation layer untuk dikemas dalam bentuk TLS atau SSL. Kemudian masuk ke dalam session layer. Di session layer itu mengelola komunikasi antar aplikasi, membuka atau menutup sesi. Kemudian data itu akan turun lagi ke bawah ke dalam transport layer. Transport layer akan mengirimkan data end-to-end, melakukan pengiriman, menangani pembagian data menjadi segmen, kontrol aliran, dan koreksi kesalahan. Di sini kita akan mengenal adanya TCP atau UDP. Kemudian data akan masuk ke dalam network layer. Network ini akan menangani rute pengiriman paket dari sumber ke tujuan melalui beberapa jaringan. Di sini kita akan mengenal alamat IP, router, dan protokol ICMP. Kemudian data akan masuk ke data link layer. Data link layer ini akan membuat komunikasi yang dapat diandalkan antara dua perangkat yang terhubung langsung. Di data link layer ini, data akan dikirimkan melalui Ethernet atau Wi-Fi. Kemudian data akan masuk physical layer. Data ini akan dirubah menjadi bentuk bit 0101 dan dikirimkan secara fisik ke komputer yang lain. Ketika sampai komputer yang lain, itu akan kita lihat dari bawah lagi, akan diterima di physical layer,
Kemudian naik data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Begitulah cara data berkomunikasi dengan komputer lain. Data-data tersebut yang kita ketik tadi itu akan di-encapsulate. Data encapsulation adalah proses penambahan informasi saat data bergerak dari lapisan atas ke bawah dalam model OSI layer. Berikut penjelasan sederhananya. Di application layer, layer paling atas, data murni dibuat di sini, misalnya teks email atau permintaan sebuah web, alamat web. Kemudian data masuk ke dalam layer 6 yaitu presentation layer. Di sini akan ditambahkan menambahkan informasi format. Misalnya akan enkripsi atau kompresi. Di layer ini kami masih menyebut adalah data. Kemudian data akan masuk ke dalam session layer. Di session layer kami masih menambahkan informasi sesi dialog dan kami masih menyebut ini adalah data. Data akan turun masuk ke transport layer. Di transport layer data tersebut kita akan menambahkan header transport atau bisa disebut TCP header. Kemudian data ini akan masuk ke network layer. Network layer data akan kita tambahkan alamat IP. Data sudah berubah nama. Nama unitnya adalah paket. Kemudian di data link, paket akan masuk ke data link layer. Di data link layer paket akan ditambahkan alamat fisik, misalnya alamat MAC, LLC header, dan FCS. Di sini kita bisa sebut paket menjadi frame. Kemudian terakhir di physical layer, kita akan mengubah frame menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan. Hai, tadi kita telah mengenal jaringan komputer, OSI layer, dan encapsulation data. Saat ini kita akan mengenal network protocol. Apa itu network protocol? Atau bisa disebut dengan protokol jaringan, merupakan aturan yang mengatur komunikasi dan pertukaran data antar komputer dan jaringan. Protokol jaringan memastikan agar pesan atau data dapat dikirimkan, diterima, dan diproses dengan benar. Fungsi protokol jaringan adalah yang pertama, memungkinkan komputer saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Yang kedua, memastikan komunikasi dapat terjalin dengan baik meskipun komputer memiliki sistem yang berbeda. Yang ketiga, menentukan cara format, pengiriman, dan penerimaan data. Selanjutnya, ini merupakan 8 protokol jaringan yang populer digunakan saat ini. Yang pertama, protokol HTTP. Nah, protokol ini digunakan untuk memuat halaman web menggunakan tautan hypertext dan dirancang untuk mentransfer informasi antar perangkat jaringan. Biasanya, komunikasi menggunakan HTTP ini melibatkan permintaan ke server yang kemudian mengirimkan pesan respon. HTTP berjalan di connection TCP. HTTP ini sering digunakan oleh web browser. Kemudian yang kedua, HTTP version 3 adalah standar baru yang memengaruhi cara browser web dan server berkomunikasi. Standar ini menawarkan peningkatan signifikan untuk pengalaman pengguna, termasuk kinerja, keandalan, dan keamanan. Protokol ini menggunakan protokol transportasi baru bernama Quick UDP yang dirancang untuk pengguna internet yang banyak digunakan di perangkat seluler. Jika perangkat tersebut terus-menerus berpindah dari
jaringan ke jaringan yang lain, atau seperti perangkat IoT. Yang ketiga, HTTPS adalah sebuah protokol komunikasi yang komunikasi klien dan server. Adalah versi atau perpanjangan HTTP yang lebih aman. Di HTTPS berasal dari browser dan server akan membuat koneksi yang aman dan terenkripsi sebelum mentransfer data. Protokol ini disebut TLS atau di kepanjangan Transport Layer Security atau Secure Socket Layer atau bisa disebut SSL. Protokol ini mengamankan komunikasi menggunakan dua kunci, kunci publik dan kunci private. Kunci publik mengenkripsi informasi dan data dapat dideskripsi menggunakan kunci private. HTTPS sering digunakan pada browser pada umumnya. Yang keempat, WebSocket. WebSocket adalah koneksi terbuka antar klien dan server asal. Dengan menggunakan koneksi WebSocket, klien dan server dapat saling mengirim data tanpa harus membuat ulang koneksi hingga koneksi berakhir. Protokol ini menyediakan komunikasi dua arah melalui satu koneksi TCP yang memungkinkan koneksi real-time dan berbasis peristiwa antar klien dan server. WebSocket ini digunakan untuk proses real-time seperti chat. Pesan tersebut dapat dikirimkan ke semua pengguna lain tanpa harus menyegarkan halaman atau membuat permintaan HTTP pada yang lainnya. Yang kelima, TCP. Transfer Control Protocol adalah protokol jaringan dasar yang memfasilitasi komunikasi yang andal antar komputer dalam suatu jaringan. Protokol ini membangun koneksi antar pengirim dan penerima, memastikan paket dikirimkan ke tujuan dalam urutan yang benar tanpa kesalahan. Setiap kali TCP mendeteksi paket yang rusak, TCP akan secara otomatis mengirimkan kembali, memastikan penerima memperoleh data yang lengkap dan tidak rusak sebagaimana yang dimaksudkan. TCP sering digunakan oleh browser dan email. Kemudian yang keenam, itu adalah UDP. User Data Protocol adalah protokol komunikasi yang digunakan di internet atau transmisi yang sangat sensitif terhadap waktu, seperti pemutaran video atau pencarian DNS. Protokol ini mempercepat komunikasi dengan tidak membuat koneksi secara formal sebelum data ditransfer. UDP ini biasa digunakan pada saat streaming video atau broadcast. Yang ketujuh, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, adalah standar teknis untuk mengirimkan email melalui jaringan. SMTP menstandarisasi cara pengiriman email dari pengirim ke penerima sehingga memungkinkan pengirim email secara luas. SMTP adalah protokol pengirim email sehingga hanya dapat mengirimkan email ke server email penyedia email. Namun, diperlukan protokol terpisah untuk mengambil email dari server email. SMTP ini sering digunakan untuk mengirimkan dan penerimaan email. Yang terakhir, yang kedelapan, FTP. File Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk berkomunikasi dan mentransfer file antar komputer di internet. Koneksi FTP mengharuskan dua pihak untuk membuat koneksi. Untuk mengakses file, pengguna yang diautentifikasi harus memberikan kredensial ke server FTP. Anda dapat mengakses, mengunduh, atau mengunggah file saat koneksi dibuat. Saat ini, koneksi FTP digunakan untuk mengelola file server.
Saat ini saya akan menjelaskan sebuah web dan protokol HTTP bekerja. Pengguna memasukkan alamat web di browser pada komputer atau mobile phone. Browser akan mengirimkan permintaan HTTP request ke server. Server akan memproses permintaan tersebut. Kemudian, server akan merespon permintaan dengan data yang diminta oleh browser dan akan mengirimkan HTTP respon ke pengguna. Setelah itu, browser akan menerima dan memproses respon tersebut. Kemudian, halaman web dapat ditampilkan pada layar browser tersebut. Web cache adalah sistem penyimpanan sementara yang berisi data website yang sudah diakses. Tujuannya adalah untuk mempercepat waktu akses website. Cara kerja web cache, saat pengguna mengakses website untuk pertama kali, browser akan menyimpan informasi alamat website tersebut. Saat pengguna mengakses website tersebut, browser akan menggunakan cache yang sudah disimpan sebelumnya. Server hanya perlu mengirimkan update data jika ada perubahan pada website. Adapun beberapa manfaat web cache sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat waktu akses website. Yang kedua, memungkinkan tampilan halaman website meskipun website sedang down. Yang ketiga, membantu menjaga server agar tidak kelebihan beban. Ada dua jenis web cache. Yang pertama adalah server-side cache, merupakan jenis web cache yang ada di hardware. Jenis web cache server-side ini menyimpan sementara data dari server. Yang kedua adalah client-side cache, yang menyimpan informasi website dari sisi klien pada perangkat yang digunakan oleh klien. Baik, saya Fahmi akan melanjutkan presentasi terkait understanding computer networks. Setelah tadi kita membahas terkait network protokol, selanjutnya kita akan membahas terkait ada protokol. Ini ada DNS, socket programming, dan TCP dan UDP. Saya akan membahas terkait DNS terlebih dahulu. DNS itu singkatan dari Domain Name System, yang ini tuh sistem yang mengubah nama domain yang mudah diingat oleh manusia. Jadi kayak contohnya kayak google.com, youtube.com, instagram.com, dan lain-lain menjadi alamat IP yang dapat dibaca oleh komputer. Jadi contoh IP ya 142.235 dan sekian. Jadi analoginya itu internet itu seperti buku telepon, lalu nama domain itu adalah nama kontak, dan alamat IP adalah nomor teleponnya. Nah, DNS ini bekerja sebagai operator buku telepon. Jadi menerjemahkan nama ke nomor yang benar. Jadi kayak menerjemahkan nama domain ke IP yang benar, seperti itu. Jadi cara kerjanya itu, misal kalau kita ketik di browser kita google.com, kita case-nya ini Google ya, google.com. Nah, browser itu nanti meminta alamat IP dari DNS resolver. Nah, biasanya itu disediakan sama ISP-nya. ISP, terus nanti kalau misalkan resolvernya tidak mengetahui, dia bakal bertanya ke DNS root servernya. Nah, nanti dari root server mengarahkan ke top level domain server seperti .com, .org, .id, dan sebagainya. Nanti ada yang namanya TLD server. TLD server nanti mengarahkan ke name server milik Google. Nah, name server memberikan alamat IP ke browser. Lalu nanti browser menggunakan alamat IP untuk menghubungi server Google dan menampilkan halaman webnya. Jadi kurang lebih cara kerja DNS-nya itu seperti itu. Di DNS itu ada DNS record. Jadi akan saya sebutkan mungkin 4 DNS record. Yang pertama itu A-record, itu menerjemahkan domain ke alamat IPv4. Terus ada kuat A
record itu menerjemahkan domain ke alamat IPv6 dan CNAME record itu untuk alias ke domain lain gitu. Contoh kayak www.google.com dan sebagainya. Dan juga ada MX record itu mengarahkan ke email server tertentu. Jadi kalau DNS itu kurang lebih seperti itu. Lanjut ke socket programming. Jadi socket programming ini tuh teknik pemrograman yang memungkinkan dua perangkat itu bisa saling berkomunikasi melalui jaringan. Dan protokolnya itu biasanya pakai TCP atau UDP. Nah, untuk socket programming ini tuh biasa digunakan untuk kalau misalnya aplikasi chat kayak WhatsApp, Telegram gitu. Kalau misalnya game multiplayer atau game online gitu, dia contohnya kayak PUBG, Valorant, dan Mobile Legends dan sebagainya. Bisa juga untuk streaming video seperti Netflix, dan komunikasi antar microservice di cloud juga bisa Docker, Kubernetes, dan gRPC gitu. Sebenarnya mungkin saya mau sedikit menerangkan dikit terkait socket programming ini tuh dia sifatnya ada handshake gitu. Sebelum dua klien ini bisa bertukar data lewat jaringan tuh ada yang namanya handshake connection. Dia harus istilahnya saling terkonek dulu ke web socketnya ini atau socketnya gitu. Sehingga dia bisa bertukar data. Ada yang namanya event stream. Event stream sebenarnya itu juga pemrograman untuk real time fitur untuk real time pertukaran data tapi bedanya kalau event stream itu unidirectional. Jadi dia itu cuman satu arah aja gitu. Contoh yang di kehidupan kita mungkin ChatGPT itu dia tuh pakai event stream. Event stream bisa kita temukan di Golang atau di bahasa-bahasa pemrograman lain. Jadi analoginya kalau event stream itu kita sebagai klien mengirimkan request ke server, nanti server itu akan mengirimkan respon dari request kita dan secara real time. Jadi contohnya kalau kita buka di inspect elemennya ChatGPT itu ada yang namanya event stream. Jadi kirim data secara real time terus menerus ke kita sebagai klien gitu. Tapi kita nggak bisa menginterupsi ketika proses di tengah proses pengiriman data, kita nggak bisa menginterupsi. Bedanya dengan socket itu kita bisa tipe dia itu bidirectional. Jadi kita bisa kirim data real time secara bersamaan dan bisa menerima juga secara bersamaan seperti itu. Jadi jenis soketnya itu tadi ada 2 ya, TCP socket untuk koneksi yang stabil misalnya untuk HTTP atau FTP atau SMTP email gitu. Kalau UDP socket itu untuk komunikasi cepat dan ringan, misalnya video call, game online, dan kayak chat, aplikasi chat seperti itu. Itu kurang lebih untuk yang socket programming. Lalu lanjut ke TCP dan UDP. Nah, di sini TCP dan UDP itu mungkin ini tuh sebuah protokol komunikasi jaringan yang digunakan untuk mengirim data gitu melalui internet. Dan mungkin kegunaannya juga berbeda. Jadi kita nggak bisa membandingkan kedua protokol ini gitu loh, karena memiliki tujuan dan kegunaan yang berbeda-beda. Nah, TCP sendiri itu Transmission Control Protocol. Dia itu memiliki karakteristik koneksi yang lebih stabil dan terjamin gitu loh. Jadi digunakan untuk transfer file atau email, browsing web gitu. Jadi itu kalau kita ngomongin koneksi yang di TCP itu ada mekanisme three-way handshake. Itu prosedur standar yang ada di TCP untuk memastikan koneksi itu aman dan stabil sebelum bertukar data. Jadi di sini kita bisa lihat cara kerjanya TCP itu ada synchronize. Synchronize itu dia klien akan mengirimkan synchronize ke server. Nanti si server akan menerima permintaan klien itu dan mengirim balik
paket synchronous acknowledge. Acknowledge itu kayak memberitahu kalau misalkan permintaannya udah diterima sama si server dan dikembalikan ke klien. Nanti klien akan mengirim ulang acknowledge ke server yang itu udah tahap terakhir bahwa mereka koneksinya itu udah terjalin seperti itu. Baru mereka bisa mengirimkan bertukar data atau transfer file seperti itu. Itu untuk mekanisme connectionnya si TCP dan lalu TCP itu juga menyediakan mekanisme untuk error checking. Jika data rusak, TCP akan meminta ulang data. Dan sebelumnya kalau kita mau melihat cara kerjanya three-way handshake-nya secara real time si TCP ini, kita bisa lihat di Wireshark kayak pertukaran menangkap paket menggunakan Wireshark gitu. Kita bisa lihat cara kerja three-way handshake-nya si TCP. Dan contoh penggunanya tadi saya udah sebut sih sebelumnya waktu di socket programming. TCP itu untuk HTTP atau HTTPS untuk browsing, terus untuk FTP itu transfer file, dan SMTP untuk email gitu. Lanjut ke UDP. UDP itu user datagram protocol, dia memiliki karakteristik. Nah, dia tuh connectionless. Bedanya dengan TCP itu dia nggak perlu koneksi, nggak perlu menjalin koneksi dulu gitu. Jadi dia punya makanya dia bisa lebih cepat, tapi nggak terjamin keakuratan datanya. Nah, lebih cocok ke real time streaming dan gaming gitu. Dan dia nggak punya error checking. Jika paket hilang, tidak akan dikirim ulang. Artinya kayak server tidak akan meminta pengiriman ulang dan klien juga tidak akan mengirim paket ulang gitu. Contoh penggunanya ya untuk video call seperti Zoom, streaming video untuk seperti Netflix, game online seperti PUBG, Valorant, dan game-game lainnya. Kurang lebih sih untuk UDP gitu. Jadi kayak klien tuh langsung mengirim paket datagram ke server tanpa handshake. Jadi server nanti menerima data dan bisa langsung memprosesnya. Kalau ada kehilangan paket, tadi udah saya sebutkan kayak klien tidak akan mengirim ulang dan server tidak akan meminta data ulang gitu. Jadi UDP akan tetap mengirim data secepat mungkin tanpa peduli apakah urutan benar atau tidak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih, mungkin sekian dari kelompok 3 yang bisa disampaikan.